الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال تعالى, dan Allah Ta'ala telah berfirman, Thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Thullatun, orang-orang yang awal-awal masuk Islam, awal-awal masuk surga, adalah sekelompok besar dari orang-orang awal. Ini cerita mengenai sifatnya as-sabiqun yang sebelumnya. Was-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Dan orang-orang yang awal-awal masuk Islam, akhirnya mereka menjadi orang-orang yang awal-awal masuk surga. Ini kelompok yang begini ini di awalnya umat Islam banyak. Wa qalilun, dan sedikit, sekelompok kecil, minal akhirin, dari orang-orang akhir. Kalau orang akhir bagaimana bisa menjadi as-sabiqun as-sabiqun? Di antara gambarannya, dia di negeri dia atau di kampung dia menjadi orang yang paling awal dalam dapat hidayah. Akhirnya walaupun zaman akhir, dia digolongkan as-sabiqun as-sabiqun, minimal mengikut orang yang sezaman dengan dia. Ala sururin maudunah, mereka di atas dipan-dipan yang dihiasi dengan berbagai macam hiasan. Muttaqiina, mereka bersandaran alaiha, atas dipan-dipan tersebut. Mutaqabilin, saling berhadap-hadapan. Di antara suasana orang-orang terbaik yang masuk surga nanti, ada waktu antar orang-orang tersebut duduk bareng-bareng ngobrol-ngobrol. Kemudian ada yang berkhidmat, hamba-hamba Allah yang begitu tampan, anak-anak remaja yang terus-terusan tampan, tidak menjadi tua. Nah, orang yang akan masuk surga itu ya orang yang sekarang di dunia ini. Maka kita lihat aja teman duduk kita di dunia ini itu ahli surga apa ahli maksiat. Karena antar ahli neraka nanti juga di akhirat sana saling berdekatan juga. Maka sebetulnya kita ini nanti akan menjadi bagian dari penduduk surga atau neraka itu sudah tampak dari teman-teman kita yang sering duduk dengan kita. Kelompok awam, apa kelompok takwa, apa kelompok yang sangat takwa, itu sudah tampak. Karena kita ini sebetulnya dalam satu grup untuk menuju akhirat. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, mengikuti tingkatan masing-masing. Yatufu, berkeliling, alaihim, atas mereka, untuk mengkhidmati mereka, wildanun, anak-anak muda, mukhalladuna, yang mereka dikekalkan di dalam kemudaannya. Keliling untuk berkhidmat, bi akwabin, dengan membawa gelas-gelas, wa abariko, dan membawa kendi-kendi atau ceret, wa ka'sin, dan membawa celoki-celoki, biar beda, min ma'inin, yang diambil dari mata air. Ada yang mengatakan ma'in di sini adalah mata air di surga, yang diantaranya adalah mata air yang terbuat dari khamr, yang diceritakan dalam beberapa ayat lain, wa ka'sang dihaqa, macam begitu.
Mathalul jannati allati wa'idal muttaqun fiha anharum min ma'in ghairi asin wa anharum min labanin lam yataghayyar tuhu wa anharum min asrin musaffa wa anharum min khamrin ladzatin lisyaribin gitu. La yusadda'una anha, mereka tidak dipusingkan anha di dalam surga. Atau la yusadda'una anha, mereka tidak dipusingkan anha dari minum-minum tersebut. Jadi tidak ada orang pusing di surga. Kalau kita ini masih pusing berarti belum sampai surga. Wala yunzifuna, dan mereka tidak dikeluarkan, tidak dijauhkan dari surga. Tidak dikeluarkan, tidak dijauhkan dari surga. Jadi antara sifatnya ahli surga, mereka tidak pernah pusing dalam kenikmatan, tidak ada diboyongkan dari surga, enggak ada. Kalau ada diboyongkan berarti belum sampai surga. Wa fakihatin, dan buah-buahan, mimma yatakharun, dari buah-buahan yang mereka bisa memilihnya, dari buah-buah apapun yang mereka bisa memilihnya. Maka di antara suasana di sana segala macam buahan yang penduduk surga pengen akan mereka dapatkan. Walahmi thairin, dan daging burung, mimma yastahun, dari apa yang mereka suka. Burung apapun mereka akan diberi, dan selain burung juga. Ini yang diantara pemahaman sebagian ulama bahwa normalnya, puncaknya rasa kenikmatan makanan adalah kalau orang itu merasa bahwa daging burung itu adalah termasuk bagian daging yang sangat lezat. Maka di antara yang diulang-ulang dalam sekian banyak ayat Al-Quran, nikmatnya surga adalah diberi nikmat berupa daging burung. Wa hurun ain, dan bidadari-bidadari yang begitu putih, ainun, yang indah matanya. Di antara artinya hur itu putih banget, ain matanya begitu indah. Ada orang tuh putih, tapi matanya sipit, akhirnya jadi kurang indah. Jadi kalau penduduk surga ini putih, putih itu sudah merupakan perkara yang sangat menarik, tambah matanya indah lagi. Ada orang matanya indah tapi gulita, akhirnya keindahannya enggak sempurna. Ka'amtsalil lu'lu'il maknun, bidadari-bidadari tadi bagaikan mutiara-mutiara yang disimpan. Kalau kita pergi ke toko mutiara, mutiara-mutiara yang dijual, yang mahal-mahal terutama itu, diberi bungkus yang begitu indah. Nerawang sampai kelihatan isi bungkusnya. Nah, begitulah penduduk surga itu, bidadari-bidadarinya itu seakan-akan mereka itu pakai pakaian yang double sampai 70, yura husnuhunna min wara'i sab'ina hullatan. Kecantikannya para bidadari itu bisa tampak dari balik 70 lapis baju yang sedang mereka pakai. Seperti keindahannya mutiara diletakkan di satu tempat, keindahannya itu nerawang dari luar kelihatan. Wih, harganya mahal tuh mutiara itu yang kelihatan di bungkusan itu. Jadi kalau manusia di dunia ini sebelum masuk surga, itu baju itu untuk menutup aib dia. Nah, banyak yang ketika pakai baju itu Masya Allah tampak tampan, tampak cantik. Begitu dibuka bajunya ketahuan panune wokeh. Mantan gudigan atau belang, Masya Allah. Jazaan sebagai balasan bima kanu ya'malun, dengan apa yang telah dulu mereka kerjakan. La yasma'una, mereka tidak mendengarkan fiha, di surga, lagwan, perkara-perkara yang sia-sia.
atau omongan-omongan yang sia-sia. Jadi di surga itu nggak ada yang nggak bermutu, semuanya bermutu. Jadi omongan sia-sia itu memang tidak satu keindahan. Maka tidak layak itu untuk ada dalam suasana surga. Nikmat, nikmat, nikmat. Nah, jadi kalau omong yang nggak ada gunanya itu bukan kenikmatan, itu nyanyiakan umur. Maka penduduk surga itu nggak ada yang nganggur, umurnya itu nikmat, 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 nikmat. Wala ta'thima, dan juga tidak ada perkara yang dosa. Enggak ada maksiat di sana, enggak ada perkara yang memurkakan Allah. Illa qilang salamang salama, keluargai perkataan salaman salama. Semoga kalian selamat, semoga kalian selamat. Antar mereka dan juga para malaikat yang datang kepada mereka. Di antara suasana surga, salam yang telah diajarkan oleh Islam kepada kita itu berlanjut sampai kita masuk surga seterusnya. Maka di antara ciri khasnya calon-calon penduduk surga punya 3 amalan: menyebarkan salam, yang kedua it'amut ta'am, suka memberikan makanan pada orang lain, kemudian tahajud ketika orang-orang pada tidur. Maka karena kita ini suka salam, ini mungkin alamat kita ini akan layak masuk surga. Kemudian salamnya malaikat, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum. Kemudian salam dari Allah, salamun qaulam mir rabbir rahim. Salam di antara mereka. Insyaallah. Ini tingkatan yang tertinggi adalah al-muqarrabun. Kemudian yang kedua, wa ashabul yamin, dan ashabul yamin. Ashabul yamin adalah orang-orang yang mendapatkan catatan amal dengan tangan kanan mereka. Ma ashabul yamin, apakah ashabul yamin itu? Apakah nikmat-nikmat yang akan Allah anugerahkan kepada ashabul yamin? Fi sidrim makhdud, mereka ada di antara pohon bidara yang telah dihilangkan durinya. Di antara pohon yang nanti akan sampai surga yang mirip seperti itu adalah pohon bidara. Yang mana pohon bidara itu kalau berbuah, buahnya enak dikonsumsi. Di negeri-negeri yang 4 musim sangat enak dikonsumsi, termasuk buah mahal. Sampai kalau di negeri-negeri Arab termasuk madu yang mahal adalah madu sidr, madu yang tawonnya itu ngisepnya dari nektar-nektar dari bunga-bunganya pohon bidara. Ini dianggap sangat manfaat untuk macam-macam keperluan tubuh. Maka kalau dalam kitab-kitab fikih, di antara yang disarankan kalau ada orang meninggal, di antara kesunahannya untuk dimandikan dengan air yang airnya diberi daun bidara, biar jenazahnya enggak cepat kaku, enggak cepat membusuk. Maka disarankan setiap kampung minimal ada 1 pohon bidara supaya sunnah ketika memandikan jenazah itu terus berlanjut. Maka kalian kalau pulang di antara pohon yang perlu kalian tanam itu adalah pohon bidara. Sambil ingat-ingat nih, pohon bidara ini akan terus berlanjut sampai surga. Ini pohon bidara. Tapi beda dengan bidara dunia. Bidara dunia banyak durinya. Kalau sudah masuk surga, yang menyakiti itu enggak ada di surga itu. Maka yang nyakiti itu dihilangkan. Bi sidrin mahdud wa talhin mangdud, dan buah pisang yang bersusun-susun. Di pisang itu akan termasuk bagian dari hiasannya surga. Kita ini mungkin di negeri kita banyak pisang, akhirnya kita kurang menghargainya. Tapi di negeri-negeri yang tidak ada pisang itu nganggep pisang itu Masya Allah, buah mahal sekali. Kemarin itu kita
ke negeri mana ya, diceritakan oleh negerinya, pisang itu 1 biji itu harganya $150, 2 jutaan lebih, Masya Allah. 1 biji bukan 1 sisir, Masya Allah. Di tempat kita karena banyak pisang sampai kurang dihargai. Ini watol himangdud, dan pohon-pohon pisang atau buah-buah pisang yang disusun-susun. Jadi pohon pisangnya itu begitu banyak buahnya. Wadhillin mamdud, dan naungan yang begitu panjang, yang begitu luas. Di surga itu enggak ada kemanasan. La yarawna fiha syamsaw wala zamharira. Tidak panas, tidak kedinginan. Hawanya terenak. Kepanasan itu enggak enak, kedinginan enggak enak. Terenak, ya enggak panas, ya enggak kedinginan. Wa ma'in, dan diantara air maskubin yang terus dialirkan enggak ada hentinya. Air mengalir terus. Di antara hiasan surga ada air-air yang mengalir. Wa fakihatin katsirah, dan buah-buah yang banyak, la maqtu'atin, yang tidak dipotong. Maksudnya tidak berhenti nikmat-nikmat tersebut untuk terus diberikan dan dianugerahkan kepada penduduk surga. Kalau kita ini di dunia kan selamatan seminggu sekali, itu pun lepas itu selesai. Kalau penduduk surga enggak, nikmat tadi itu terus bergiliran terus. Wala mamnu'atin, dan tidak dihalangi dari mengonsumsinya. Pengen nikmat apa saja, kapan saja dipersilahkan. Ada di sekitar kamar kita ini makanan-makanan enak, tapi kita nggak boleh makan, karena nggak punya duit, nggak bisa bayar. Di sana enggak. Wa furusin marfu'ah, dan alas-alas tidur marfu'atin, yang diangkat. Apa maksudnya? Banyak maksud, diantaranya ini alas-alas tidur yang begitu enak untuk ditiduri, yang diangkat. Gimana itu? Mungkin empuknya sesuai, ketinggiannya sesuai, nyamannya sesuai, di puncak kesesuaian. Inna, sesungguhnya kami, angsya'nahunna, kami menciptakan para bidadari. Yuhuna ada yang mengatakan para bidadari. Insa'an, dengan tanpa ada permulaan. Tidak perlu ayah, tidak perlu ibu, tidak perlu Nabi Adam, tidak perlu Siti Hawa. Inna angsya'nahunna insya'a, tak ciptakan jadi bidadari. Diciptakan oleh Allah dari za'faron. Akhirnya tidak ada bau apaknya sama sekali. Ada juga dalam riwayat hadits sahabah, inna angsya'nahun insya' itu tidak selalu harus bidadari. Manusia juga yang perempuan-perempuan masuk di sini ini. Didaur ulang istilahnya. Tetap manusianya itu, si solihah itu. Tetapi diciptakan oleh Allah melebihi para bidadari. Karena suatu hari ada seorang wanita tua datang kepada yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minta didoakan masuk surga. Maka Nabi menjawab, enggak ada wanita tua masuk surga, itu enggak ada. Di surga enggak ada wanita tua. Maka wanita tadi nangis, dikira memang dia enggak bisa masuk surga. Maka Nabi melihat dia salah paham, bilang, bukan begitu maksud saya. Begitu kamu masuk surga, kamu akan didaur ulang. Allah berfirman, inna angsya'nahunna insya'a. Enggak ada yang tua-tua seperti kamu, enggak ada. Akan jadi muda semuanya. Bukan hanya muda, perawan semuanya. Jadi normalnya, sempurnanya wanita itu adalah kalau perawan. Sempurnanya laki-laki itu kalau tertarik dengan perawan.
Ini yang diiming-imingkan oleh Allah kepada orang-orang takwa itu bidadari-bidadari dan istri di surga yang perawan. Ini memasukkan bidadari dan memasukkan wanita surga tadi yang seperti yang saya terangkan, wanita tua tadi. Waja'alnahunna, maka aku menjadikan mereka penduduk surga, bidadarinya dan yang dari dunia, para manusia, abkaron, yang wanita-wanita yang masih perawan, begitu dikumpuli oleh suaminya nanti balik perawan lagi. Ini di antara perkara yang akan terus berkelanjutan sampai surga adalah pernikahan, amalan pernikahan. Maka kalau kalian mau nikah itu hasil tirakat begitu loh, bukan hasil syahwat. Kemarin kita di Turki, di sana ada cerita-cerita bahwa di antara sebabnya kemunculan generasi yang berkah Daulah Utsmaniyah itu karena ada seorang pemuda yang terkenal soleh pengen ngelamar anaknya seorang mursyid thariqah terbesar waktu itu, Syekh, namanya Syekh Anabali atau siapa, yang akhirnya diterima oleh syekhnya. Selepas syekhnya tanya, kenapa kamu ngelamar anak saya? Saya mimpi kalau saya jadi dengan anak tuan akan keluar pejuang-pejuang dari pernikahan itu. Saya mimpi keluar pohon, yang pohonnya tadi daun-daunnya semuanya berupa pedang, tombak, panah yang tertuju ke negeri-negeri yang belum dapat hidayah. Ini Utsman untuk diterima lamarannya kepada syekhnya itu sekian lama mujahadah, akhirnya diterima. Akhirnya keluarlah generasi yang berkah. Di antara yang paling masyhur adalah Sultan Muhammad Al-Fatih. Jadi nikah hasil tirakat, hasil istikharah, bukan orang pengen punya putra putri solehah terus pacaran gitu ya. Itu ya jauh dari apa itu? Dari jalan yang benar. Uruban, mereka wanita-wanita surga adalah seperti wanita-wanita dari jenis Arab. Di antaranya ada yang mengatakan uruban itu maksudnya mereka begitu romantis dengan suaminya. Ini wanita yang dipuji-puji di dalam Al-Quran. Wanita ahli surga di antaranya punya sifat qasiratut tarfi, tidak memandang kecuali suaminya saja. Yang kedua, uruban, dengan suaminya itu begitu romantis, begitu menyenangkan. Bukan dengan suaminya nggak pernah dandan, bau dapur, begitu keluar rumah wangi seperti dandanannya pengantin. Itu bukan wanita tipe surga itu. Itu wanita yang perlu taubat. Atroba, yang umur mereka sebaya. Li ashabil yamin, itu semuanya adalah untuk orang-orang beriman yang mendapatkan catatan amalannya dengan tangan kanan. Semoga Allah pilih kita semua. Amin. Salatullah salamullah ala taha rasulillah
سبيل الدموع سبيل